Halo mahasiswa akuntansi, salam jumpa kembali dengan saya Margareta Devi dari Harapan Bangsa Business School Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas chapter di minggu kedua perkuliahan akuntansi keuangan 3. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dan mempelajari tentang apa itu non-current liability, bagaimana karakteristiknya, jurnal pencatatannya seperti apa, dan bagaimana jika perusahaan melunasi hutang yang dimiliki sebelum jatuh tempo. Dan ujungnya kita akan membuat schedule-nya. Dan semuanya akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Baik, langsung saja kita mulai. Pada pertemuan kali ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan karakteristik dari bonds dan notes payable. Lalu yang kedua, Anda juga diharapkan mampu menghitung nilai obligasi saat penerbitan dan jurnal transaksinya seperti apa. Mahasiswa mampu menghitung amortisasi premium ataupun diskon serta jurnal transaksinya. Mahasiswa mampu menghitung pelunasan hutang lebih awal serta jumlah transaksinya. Mahasiswa mampu menyajikan hutang jangka panjang serta analisisnya. Untuk membahas tentang apa yang dimaksud dengan non-current liabilities akan dibahas di slide berikutnya. Apa yang dimaksud dengan non-current liabilities? Non-current liabilities adalah hutang jangka panjang yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu dan saat ini menjadi suatu kewajiban. Untuk dapat menyelesaikan kewajiban tersebut dibutuhkan pengorbanan atau resources perusahaan. Bisa juga dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa, tergantung kesepakatan dengan si pemberi kredit. Jatuh tempo hutang ini pasti akan lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi, tergantung mana yang lebih lama. Contoh dari hutang jangka panjang salah satunya adalah bonds payable, long term payable, atau mortgage payable, di mana penerima kredit menerima dana dengan menjaminkan harta tidak bergerak mereka kepada bank. Ada juga yang disebut sebagai pension plan, ya, pension liabilities. Pension liabilities adalah kewajiban pemberi kerja kepada karyawannya yang telah berhenti dari perusahaan. Lease liability adalah kewajiban penyewa barang yang disepakati juga perusahaan yang menyewakan. Selanjutnya kita akan bahas tentang penerbitan bonds payable. Dalam penerbitan bonds payable, kita akan membandingkan tingkat bunga yang dimiliki dengan tingkat bunga pasar yang ada. Apabila tingkat bunga bonds kita lebih besar daripada tingkat marketnya, maka akan diakui premium atas bonds kita. Sebaliknya, kalau tingkat bunga bonds kita itu lebih kecil dibandingkan dengan market interest rate kita, maka bonds yang diterbitkan adalah diskon. Lalu bagaimana kalau tingkat bunga bonds kita sama dengan tingkat bunga pasar? Maka bonds kita akan diterbitkan at par value. Contohnya akan kita bahas di slide berikutnya. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menerbitkan bonds dengan nominal $100.000 pada 1 Januari 2019 untuk jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunganya 9%. Pembayaran bunga dilakukan 1 tahun 1 kali, yaitu pada tanggal 1 Januari. Market rate diketahui sebesar 9%. Bagaimanakah pencatatan perusahaan atas transaksi ini? Pertama-tama, perusahaan harus menghitung berapa besar present value dari pokok hutangnya. Diketahui di soal adalah sebesar 100.000. Maka kita akan mempresent value-kan prinsipal tersebut ke saat ini. Selain prinsipal, interest juga kita present value-kan. Maka 100.000 dikalikan 9% akan didapat angka 9.000 untuk interest-nya. Selanjutnya mari kita akan hitung total present value-nya. Present value untuk prinsipal didapatkan angka 100.000 dikalikan dengan angka 0,64993 yang didapat dari tabel 6 strip 2 dengan melihat market interest 9% dan jangka waktu atau N-nya selama 5 tahun. Selanjutnya didapat angka 64.993 untuk present value pokok hutangnya atau prinsipalnya. Lalu bagaimana dengan present value interest? Setelah didapatkan angka 9.000, kita akan mengalihkannya dengan angka dari tabel 6 strip 4 dengan item market interest rate sebesar 9% dan dalam jangka waktu 5 tahun. Maka akan didapat angka 3,88965.
Jika dikalikan, didapatkan angka 35.007. Dua angka present value tersebut dijumlahkan dan didapat angka 100.000. Kebetulan di soal diketahui stated interest dan market interest-nya adalah sama, maka total present value kita juga akan sama. Bagaimana jika berbeda? Nah, kalau berbeda, berlaku aturan premium dan diskon at bonds payable. Untuk jurnal transaksinya, pada saat penerbitan bonds, perusahaan akan membuat jurnal cash di sisi debit dan bonds payable di sisi kredit dengan nominal sesuai present value, yaitu sebesar 100.000. Untuk jurnal pengakuan bunga yang berjalan, kita akan catat di tanggal 31 Desember dengan akun interest expense di sisi debit dan interest payable di sisi kredit dengan nominal 9.000. Barulah kita ketika waktu pembayaran bunga, yaitu pada tanggal 1 Januari, dibuatlah jurnal interest payable di sisi debit dan cash di sisi kredit dengan nominal 9.000. Begitu seterusnya sampai bonds tersebut jatuh tempo. Bagaimana pelunasan bonds apabila terjadi sebelum jatuh tempo? Akan kita bahas di slide berikutnya. Bagaimana jika sekarang bonds dilunasi sebelum jatuh tempo? Dalam hal ini, hutang dapat dilunasi sebelum jatuh tempo. Jika bonds dilunasi dengan tingkat carrying amount yang lebih besar daripada rate penebusannya, maka kita sebagai penerima kredit akan menerima keuntungan dari penebusan tersebut. Karena hutang kita dinilai lebih rendah dari yang seharusnya. Sebaliknya, kalau harga penebusan itu lebih besar daripada nilai hutang yang dicatat perusahaan, maka perusahaan akan menerima kredit dan akan mengalami kerugian karena hutang kita dinilai lebih tinggi dari yang seharusnya. Oke, sebagai contohnya kita akan bahas perusahaan menerbitkan bonds dengan diskon pada 1 Januari 2019. Bonds tersebut memiliki umur selama 5 tahun. Bonds tersebut memiliki nilai prinsipal 100.000 dan dibayar tingkat interestnya 8%, dibayar secara semi-annually. Dan diketahui tingkat bunga pasar sebesar 10%. Jika bonds ditebus pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar 101, maka perusahaan akan menghitung harga reakuisisi atau reacquisition price sebesar 100.000 dikalikan dengan 101%, maka akan didapat angka $101. Carrying amount adalah nilai buku ketika bonds tersebut ditebus, yaitu sebesar 94.925. Apabila dilihat dan dibandingkan harga yang diakui lebih dari nilai buku hutang kita, maka perusahaan akan mengakui adanya kerugian sebesar $6.075. Pada saat penebusan, perusahaan akan membuat jurnal bonds payable di sisi debit sebesar carrying amount bonds-nya, yaitu sebesar 94.925, loss on extinguishment of bonds di sisi debit sebesar $6.075. Dan di sisi kreditnya akan diakui cash sejumlah uang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 101.000 atau sebesar reacquisition price-nya. Pelunasan bonds juga bisa dalam bentuk lainnya, yaitu salah satunya ditukar atau dibayar dengan aset yang dimiliki perusahaan. Dan yang berikutnya adalah ditukar dengan securities. Dengan membayarnya dengan menggunakan aset, perusahaan akan meng-offset bonds payable di sisi debit dan aset yang ditukar di sisi kredit. Dari sini bisa diakui gain atau loss yang terjadi. Nilai aset biasanya diakui sisi sebesar nilai pasarnya. Begitu pula jika ditukarkan dengan securities. Perusahaan mendebit bonds payable yang akan dilunasi dan mengkredit securities yang dimiliki perusahaan di sisi kreditnya. Keadaan ini juga akan diakui gain dan loss extinguishment of debt. Demikian pemaparan materi chapter 14 tentang non-current liability. Ingin tahu tentang pembahasan equity, apa saja bentuk kepemilikan modal di perusahaan, bagaimana dividen dibagikan, dan bagaimana jika terjadi share split pada saham perusahaan, akan disajikan dengan menarik di video berikutnya. Jadi, terus ikuti channel ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar.